untuk bikin kota itu ada sama dengan IKN, itu kan urusan bangsa. Iya. Ini kan martabat, kedaulatan, harus kebanggaan bangsa. Jadi buat saya, meskipun orang bilang cukup mahal kan, oke, take time. Iya. But itu milik bangsa, itu milik anak bangsa. Jadi seharusnya setiap orang yang kunjung ke situ merasa dia sebagai orang Indonesia punya bagian dari pembangunan kota itu. Jadi kalau begitu, bangun dengan sangat teliti, sangat hati-hati, sangat kreatif, dan harus diselesaikan satu hari. DPR definitif baru dibuka 70 tahun kemudian. Oke. Tahun berapa Canberra? Jadi Canberra, seingat saya diputuskan kita 1910. Oke. Kalau DPR definitif dibuka 1988. Oke. Kalau Mahkamah Tinggi, Mahkamah Agung, baru 81. Kalau BI Australia, itu masih di Sydney. Oke. Dan kalau OJK, itu masih di Melbourne. Karena beberapa di Canberra nggak ada bisnis di situ kan. Jadi, apakah semua harus pindah ke IKN? Enggak. Kevin, pertanyaan lainnya ya, Anda bisa melakukan evaluasi yang menyeluruh ya terhadap masa depan Indonesia ini ya setelah adanya pergantian kekuasaan nanti. Sebenarnya kalau kita mau lihat mulai dari sekarang itu sudah ada ini kan, sudah ada ibaratnya gerakan tertentu. Dalam segala aspek yang Anda ingin ajukan, mau aspek pemilu, mau aspek kemiskinan, kesejahteraan, feel free untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi concern Anda ke depan dengan sebuah proyeksi yang memang tidak sekedar harapan, tapi sesuatu yang memang terukur begitu, sesuatu yang terukur. Karena kalau semua harapan ya kita ngomong kosong semua kan, wah harapan saya Prabowo begitu, tapi nggak sesuatu yang something terukur. Silakan. Mungkin ada beberapa. Jadi kalau mau menjadi negara makmur, negara maju, salah satu hal yang cukup biasa adalah investasi pada research and development. Kita masih jauh-jauh di bawah. Jadi menurut Bank Dunia, saya lihat data beberapa waktu yang lalu, investasi dari Indonesia untuk research and development itu separuh dari Afrika. Dan jauh di bawah misalnya tetangga-tetangga kita di sini. Itu perlu ditingkatkan. Dan keterlibatan swasta dalam research itu juga jauh lebih kecil daripada negara yang lain di kawasan kita. Jadi swasta juga harus dikasih stimulus supaya mau ikut atau kerjasama untuk penelitian. Nah, saya rasa ya kita perlu itu kalau mau menjadi negara industri maju. Dan itu kan ambisi yang sangat wajar. Harus begitu. Kalau IKN, mungkin karena saya dari negara yang punya IKN kan, dari Canberra. Tetapi yang saya lihat di situ, kita nggak perlu terlalu memaksa. Di Canberra itu baru punya DPR sementara. Jadi DPR sementara dibuka sekitar 17 tahun setelah diputuskan Canberra jadi ibu kota. DPR definitif baru dibuka 70 tahun kemudian. Tahun berapa Canberra? Jadi Canberra, seingat saya diputuskan kita 1910. Kalau DPR definitif dibuka 1988. Kalau Mahkamah Tinggi, Mahkamah Agung, baru 81. Kalau BI Australia, itu masih di Sydney.
Dan kalau OJK itu masih di Melbourne. Karena beberapa di Canberra nggak ada bisnis di situ kan. Jadi apakah semua harus pindah ke IKN? Enggak. Jadi buat saya harus dilihat kira-kira mana yang relevan. Tapi buat saya yang tapi Canberra sama Sydney nggak jauh kan? Sebetulnya ibu kotanya dulu Melbourne bukan Sydney. Sorry. Canberra lebih tapi 2-3 jam. Jadi memang dia masih greenfield. Dia masih greenfields development. Jadi seperti Putrajaya yang di pinggir Kuala Lumpur. Canberra memang greenfields development seperti IKN. Jadi tapi ada cuma 2-3 jam ya dari ini. Iya, dengan jalan sekarang ini. Kalau jalan dulu ya sehari kan. Jadi bahkan ada menarik, ada dinamika politik dulu. Di Indonesia kan kita punya wilayah Jawa sebagai pusat. Jadi presiden harus orang Jawa kan, selalu bilang begitu. Nah kalau di Australia kita juga punya wilayah Jawa. Itu antara Sydney Melbourne. Itu kan mayoritas penduduk tinggal di situ. Jadi setiap perdana menteri dari situ. Dari Melbourne atau Sydney. Melbourne atau Sydney. Ya, dari kedua pusat kan. Nah saya pernah waktu di kedutaan dulu waktu muda mengantar seorang mantan menteri senior. Dan saya bilang sama dia, menanyakan, mungkin sekarang dengan komunikasi transportasi lebih gampang sekarang orang bukan dari Sydney Melbourne jadi Perdana Menteri. Dia bilang bahkan lebih sulit sekarang. Saya kaget, saya bilang kenapa? Dia bilang kalau zaman dulu kita masuk ke Canberra, we're stuck. Karena nggak bisa kemana-mana. Mau ke Sydney berapa jam, kalau ke Melbourne berapa jam. Jadi orang di sana terus, jadi apa dari Tasmania, Western Australia, nggak penting, semua punya kesempatan melobi damai. Sekarang kalau saya nggak balik ke Perth hari Jumat, mati saya di tengah partai. Dan kalau saya kumpul-kumpul untuk bikin manuver, ya 5-6 orang. Teman-teman di sini puluhan. Jadi menarik dinamika itu. Dan sebetulnya awalnya ibu kotanya Melbourne bukan Sydney. Nah problem berantem Rex tiap tahun siapa yang harus jadi ibu kota. Mungkin dari yang lain bilang capek deh, kita cari di tengahnya, kita cari tempat. Jadi Canberra diputus sebagai kompromi antara kedua kota itu. Jadi untuk bikin kota itu sama dengan IKN, itu kan urusan bangsa. Ini kan martabat, kedaulatan, harus kebanggaan bangsa. Jadi buat saya, meskipun orang bilang cukup mahal kan, take time. But itu milik bangsa, itu milik anak bangsa. Jadi seharusnya setiap orang yang kunjung ke situ merasa dia sebagai orang Indonesia punya bagian dari pembangunan kota itu. Jadi kalau begitu, bangun dengan sangat teliti, sangat hati-hati, sangat kreatif. Dan harus diselesaikan satu hari. Memang tidak ada orang yang tidak, sebenarnya kalau ada 3 kan, ada yang menolak, strongly menolak, ada yang menerima tapi gradual, ya kan? Ada yang suddenly. Nah, yang suddenly itu cuma Pak Jokowi aja. Dan saya rasa itu supaya harus ada cukup banyak kemajuan supaya nggak bisa dibelangkaikan. Tidak jadi terbengkalai. Terbengkalai. Apalagi Kevin? Yang dari situ, saya juga masih harap kita bisa menyempurnakan konstitusi sedikit. Tapi mungkin harus mulai dari sejarah. Mengerti sejarah. Jadi banyak orang bilang kembali ke Undang-Undang Dasar 45 kan. Undang-Undang Dasar 5 yang mana? Yang dari 45 atau yang 59? Karena kedua sistem yang diberlakukan dalam Undang-Undang Dasar yang sama sangat berbeda. Jadi kalau yang dimaksud 45 mungkin lebih masuk akal. Kalau yang kembali ke yang dari 59, ya itu kan awal dari banyak masalah kenegaraan. Tapi itu harus dibahas, orang nggak ngerti kan kalau dibilang kembali ke Undang-Undang Dasar 45, nggak ada yang berpikir ada isu. Padahal ada dua sistem yang sangat berbeda yang ditegakkan dari sistem itu. Jadi buat saya sebelum kita masuk untuk mendiskusikan masalah Undang-Undang Dasar lagi, karena 99 waktu dimulai dangkal pengertian. Jadi kita harus pilih presiden dan semua terbawa. Kita harus punya DPD. Kenapa? Karena ada utusan daerah. Tanpa berpikir mengapa negara plural besar begini harus punya perwakilan geografi, bukan hanya perwakilan demografi. Jadi
dangkal diskusinya supaya lebih berbobot. Kenapa harus begitu? Jadi kenapa kita akhir dengan DPD yang sebetulnya lembek? Ya ada beberapa faktor kan. Tapi harus mengerti itu. Jadi buat saya sebelum kita masuk ke diskusi mengenai penyempurnaan Undang-Undang Dasar, perlu ada diskusi publik yang lebih luas untuk bukan membatasi opsi, tapi mengerti opsi dan mengerti sejarah sedikit. Kenapa jadi begini? Jadi kalau orang yang romantis nostalgia untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45, which Undang-Undang Dasar 45 adalah pertanyaan pertama. Dan mengapa yang itu lebih bagus daripada yang sebelumnya atau sesudahnya? Buat saya itu sangat penting. Jadi menggunakan sejarah sebagai guru bangsa. Misalnya kalau kita harus memilih, apa yang harus kita masukkan ke dalam konstitusi itu misalnya, yang menurut Kevin absen hari bagi ini? Saya ada dua hal penting. Yang lain mungkin bisa dibahas. Dua hal bagi saya yang cukup fundamental. Pertama, DPD harus jadi senat kuat. Jadi dia boleh melaksanakan, dia boleh memveto rancangan undang-undang dari DPR. Jadi sebelum itu dia nggak perlu ditanggapin. Seperti sekarang ini kan cuma terima aja. Oh baik kan. Karena dia tidak punya power. Nah punya power artinya kami menolak rancangan undang ini dan sebaliknya. Dan perlu ada mekanisme kalau mereka nggak bisa sepakat. Joint setting mau disebut MPR monggo. Jadi dengan agenda tunggal setuju nggak setuju. Jadi mereka bisa membaca konstelasi politik. Jadi mereka akan ngerti kira-kira apa. Jadi bisa mencegah bencana yang selalu menimpa Amerika Serikat dengan pemerintah tutup. Itu kan bodoh. Kemudian presiden harus dipilih, tetapi presiden nggak perlu menjadi kepala pemerintah sekaligus. Jadi problem kita dulu. Nah ini kan diskusi saya dulu dengan Mamboyo kan, banyak diskusi. Sebetulnya Undang-Undang Dasar asli yang 45 sebetulnya embrio dari sistem itu. Problemnya waktu itu belum ada negara di dunia yang memilih presiden yang tidak merupakan Perdana Menteri. Jadi pilih presiden tetapi Perdana Menteri bertanggung jawab ke Parlemen itu ide itu belum berjalan. Itu baru muncul di Prancis akhir 60-an kan saya. Nah, saya bilang presiden harus dipilih karena saya sepakat dengan Bung Karno bahwa presiden itu penyambung lidah. Nah, keindahan bahasa Indonesia adalah istilah voting itu suara. Nah, buat saya bagaimana seorang presiden bisa jadi penyambung lidah kalau tidak punya suara? Satu-satunya cara punya suara adalah dipilih. Nah, selain itu konstelasi kekuatan apapun yang berkuasa di DPR silakan bertanggung jawab atas roda pemerintahan. Presiden sebagai komando wacana nasional, sebagai penyelesai konflik, sebagai simbol. Perdana Menteri nggak boleh main simbol, karena dia hanya pekerja kan, kerja kan, itu tugas dia. Presiden harus menjaga martabat simbol-simbol sakral negara. Perdana Menteri tugasnya kerja dan dibenci. Perdana Menteri selalu harus dibenci kan, karena setiap putusan disukai kelompok, dibenci kan, itu normal. Nah, di floor DPR perang-perangan, silakan. Nah, tetapi jadi, itu hanya di situ. Jadi sistemnya parlementer berarti? Not really, not quite. So it's di antara kedua. So it's hybrid. Jadi seringkali disebut premier presidential. Ada yang juga bilang setengah presidential atau setengah parlementer, semi parlementer atau semi presidential. Tapi antara kepresidenan mungkin misalnya ada beberapa opsi juga untuk sistem ini. Kalau misalnya di Prancis, presiden tetap punya kekuasaan cukup besar untuk isu hal luar negeri pertahanan. Dan saya itu mungkin bagus kan. Jadi kita bisa mengatur di dalam Undang-Undang Dasar kira-kira ranah tugasnya apa antara pemerintah dengan itu. Dan presiden dipilih langsung oleh rakyat. Iya. Dan Perdana Menteri tergantung dari situ, tapi ditunjuk misalnya dari presiden. Tapi presiden yang bodoh sekali akan menunjukkan orang yang tidak bisa diterima di dewan kan. Jadi biarpun presiden partai A, kalau dewan dikuasai koalisi warna partai lain, siapa yang paling laku di situ. Dan itu harus parlemen member, Perdana Menteri. Tidak harus.
Siapapun yang mau, jadi kita menganut sistem Eropa bukan Inggris. Kalau Inggris ya pasti begitu. Kalau kita tradisi di Indonesia kan Eropa. Jadi siapapun jadi Perdana Menteri belum tentu dia anggota dewan. Kan di sini kan nggak boleh menjadi menteri sekaligus anggota dewan kan. Ya, kita bicara dengan sistem yang berubah maksudnya. Jadi saya nggak tahu itu sudah mungkin terlalu jauh untuk berubah. Sekarang saya minta closing statement dari Kevin ya. Mungkin ada hal-hal lain yang menjadi concern yang atau wrap up pembulatan. Silakan Kevin. Apa ya? Jadi saya selalu sejarah saya selalu optimis dengan negara ini. Jadi saya ingat 90-an, akhir 90-an semua orang murung sekali. Semua orang bilang negara ini sebentar lagi akan bubar, akan hancur. Ini kan Soviet Union berikut kan. Saya nggak pernah percaya itu. Sama kalau itu saya. Jadi saya rasa orang nggak mengerti ada sesuatu yang menyatukan negara ini yang jauh lebih kuat daripada yang diduga. Dan seringkali setiap kali negara menghadapi tantangan baru, saya cenderung jatuh ke pihak yang lebih optimis daripada pesimis. Dan sampai sekarang saya lebih dekat dengan outcome-nya. Jadi buat saya pihak yang pesimis cenderung menaruh judi pada pihak yang kalah daripada yang positif. Jadi saya masuk ke peralihan ini dengan perspektif yang tetap optimis. Walaupun seperti biasa saya sadar ada tantangan yang berat. Dan suasana kawasan kita nggak gampang mungkin seperti 20-an tahun sebelumnya kan. Jadi memang dari segi pertahankan kedaulatan baik secara fisik maupun secara yang lain memang merupakan kerja. Tapi buat Indonesia saya tetap cenderung ke pihak yang optimis bukan yang pesimis ya. Iya. Jadi sahabat sekalian, soal pesimis dan optimis itu soal pendekatan, ya kan? Jadi soal pendekatan saja, soal perspektif, tapi harapannya sama, ya kan? Baik yang pesimis maupun yang optimis berharap bahwa negara ini lebih baik, kan begitu? Kan tidak mungkin karena kita pesimis kita tidak berharap lebih baik, pasti berharap lebih baik. Jadi, tapi from the beginning saya mengatakan kalau ternyata tidak lebih baik, saya sudah mengatakannya gitu. Misalnya kita berharap Prabowo akan menjadi champion, ya kan? Menjadi dalam pemilu misalnya nanti akan lebih baik, dalam pengentasan kemiskinan lebih baik. Tapi kalau tidak lebih baik, saya sudah mengatakannya kan begitu. Saudara sekalian, terima kasih Kevin ya. Mudah-mudahan selesai semua yang sudah paling tidak untuk hari ini yang mau dikatakan sudah dikeluarkan semua. Kita lihat nanti ya. Nanti. Jadi seperti Jerry kemarin, Jerry the Grey, dia senang sekali itu hidup di Indonesia, enak katanya, makanan enak dan lain sebagainya. Saya bilang memang di Indonesia tuh enak sepanjang anda tidak doing politik. When you are doing politik, maka masalah akan muncul. Jadi kalau menjadi mahasiswa atau manusia biasa saja, ya, tidak terlibat dalam aktivitas politik, tidak berpendapat, cuma berbisnis saja, apa saja, enak sekali ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Pukul aja.